Pernah kepikiran nggak sih, apa iya sebuah negara adidaya itu bisa bangkrut? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah kerangka berpikir dari investor legendaris Ray Dalio yang udah mempelajari siklus ekonomi selama 500 tahun cuma buat menjawab pertanyaan itu. Dan ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Menurut Ray Dalio, jawabannya itu ada di sebuah pola yang sebenarnya bisa diprediksi. Pola yang udah berulang-ulang sepanjang sejarah. Tapi seringnya kita nggak sadar. Jadi gini Dalio, bilang sementara kita sibuk sama berita harian, fokus sama naik turun ekonomi jangka pendek, sebenarnya ada siklus yang jauh lebih besar dan lebih kuat yang lagi berjalan, yang menentukan nasib kita semua. Oke, mari kita bedah siklus tersembunyi ini. Buat ngerti polanya, kita harus lihat lebih dari sekedar siklus bisnis yang biasa kita dengar di berita. Dalio nunjukin ada siklus utang jangka panjang yang sering kali nggak kelihatan. Coba bayangin deh. Siklus bisnis jangka pendek itu kayak ombak kecil di lautan, naik turun tiap beberapa tahun. Tapi di bawahnya itu ada arus pasang surut yang jauh lebih besar dan kuat. Nah, itulah siklus utang jangka panjang. Yang terbentuknya itu bisa makan waktu satu generasi penuh. Setiap siklus besar ini mulanya selalu sama, diawali dengan periode optimisme. Uang terasa murah, kesempatan kayaknya ada di mana-mana, dan pertumbuhan ekonomi itu rasanya kayak sesuatu yang pasti terjadi. Nah, disinilah semuanya berawal. Awalnya, utang itu dipakai buat hal-hal yang produktif, kayak bensin buat mesin ekonomi. Tapi, lama-kelamaan, rasa percaya diri ini berubah jadi serakah. Utang mulai tumbuh jauh lebih cepat dari pendapatan yang bisa bayar utang itu, dan akhirnya, terciptalah gelembung yang rapuh. Analogi dari Dalio ini pas banget. Kredit itu ibarat stimulan ekonomi. Dosis kecil bisa ningkatin produktivitas, tapi kalau kebanyakan, yang ada malah euforia spekulatif. Semua orang merasa kaya, pinjam uang lebih banyak lagi, dan harga aset didorong naik ke level yang nggak masuk akal. Ini tuh kayak pesta yang rasanya nggak akan pernah selesai. Tapi iya, namanya juga pesta, pasti ada akhirnya kan? Ketika musiknya berhenti, gelembung yang tadinya kelihatan kuat banget itu akhirnya sampai ke titik puncaknya, dan realita pun mulai terasa. Nah, inilah momen puncaknya. Biaya utang mulai naik, dan tiba-tiba semua orang sadar, wah pendapatan saya nggak cukup buat bayar semua utang ini. Panik pun mulai menyebar, dan booming ekonomi yang tadinya seru dengan cepat berubah jadi kehancuran. Kehancuran ini memicu fase siklus yang paling ditakuti dan nggak bisa dihindari, yaitu deleveraging. Deleveraging itu istilah kerennya ya, untuk sebuah proses yang super menyakitkan. Ini adalah momen di mana utang yang udah kegedean itu harus diberesin. Buat para pembuat kebijakan, ini adalah mimpi buruk karena semua pilihannya kelihatan jelek. Mereka dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Mau dibiarin aja, ekonominya hancur lebur karena gagal bayar massal, yang artinya depresi, atau mereka nyalain mesin cetak uang buat nyelamatin sistem, tapi resikonya mata uangnya jadi nggak berharga. Dan seperti yang disimpulkan oleh Dalio, sejarah itu nunjukin kalau dihadapkan pada pilihan antara ekonomi hancur atau cetak uang, bank sentral hampir selalu milih buat, ya cetak uang. Ini adalah pilihan yang paling nggak menyakitkan secara politik, setidaknya untuk jangka pendek. Kita bisa lihat pola ini terjadi di sejarah modern kita sendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, kita punya sistem yang terikat sama emas. Terus, tahun 1971, ikatan itu dilepas, yang bikin penciptaan kredit jadi lebih gampang. Setelah krisis 2008, Bank Sentral mulai mencetak uang besar-besaran buat beli utang pemerintah. Dan hari ini, kita ada di era di mana defisit besar didanai langsung pakai uang baru. Setiap langkah ini adalah pergeseran yang makin jauh ke arah devaluasi. Oke, jadi setelah semua drama deleveraging dan cetak uang ini, sistemnya nggak bisa balik lagi kayak dulu. Perlu ada yang namanya pengaturan ulang untuk menciptakan fondasi baru bagi pertumbuhan di masa depan. Coba bayangin hutan setelah kebakaran. Prosesnya emang merusak, tapi itu membersihkan semua semak belukar yang mati dan memungkinkan tunas-tunas baru yang sehat untuk tumbuh. Nah, pengaturan ulang ekonomi juga gitu. Meskipun menyakitkan, proses ini ngurangin beban utang yang nggak sehat, memulihkan kepercayaan, dan membuka jalan bagi siklus kemakmuran berikutnya. Jadi, poin paling penting dari semua ini adalah, ini bukan teori konspirasi atau ramalan kiamat. Ini adalah sebuah pola yang terus berulang yang didorong oleh psikologi manusia, keserakahan, ketakutan, dan kecenderungan kita untuk melupakan pelajaran dari masa lalu. Kerangka kerja Dalio ini ibaratnya ngasih kita sebuah peta untuk memahami kekuatan ekonomi besar yang membentuk dunia kita. Pola ini udah berulang dari zaman Kekaisaran Romawi sampai Kerajaan Inggris. Pertanyaan yang tersisa untuk kita semua, dan ini penting adalah, kalau kita lihat tanda-tandanya, kita ini sekarang ada di fase mana dalam siklus besar ini?